Hai, selamat sore. Selamat datang di Instagram live-nya Hipwi hari Kamis di akhir bulan. Berarti kita ketemu di segmen Miscur. Apa kabar? Apakah hari ini menyenangkan atau justru ada hal-hal yang bikin kamu sedih? Coba dong ceritain ke aku sore hari ini. Boleh kalau misalnya kamu pengen curhat, pengen cerita, pengen nanya-nanya juga, mungkin nanti aku bakalan dengerin, menjadi pendengar yang baik lah ya, minimal buat kamu. Oke, aku pengen menyapa-nyapa dulu yang sudah bergabung. Ada Hey Brave. Hai, nama kamu berani banget nih. Orangnya berani banget juga gak nih? Terus ada juga Reza Raihansa, Lisa Medina. Terus juga mana nih, YNKB. Halo, kalian lagi di mana nih? Udah pulang kerja, pulang kuliah, atau masih menunggu kejelasan dosen pembimbing mungkin yang dari tadi pagi? Janjiannya sih jam 11, cuman jam segini belum ketemu. Aduh, kasihan banget. Bentar lagi gerbangnya tutup ya. Nggak apa-apa, sabar ya. Oke, ada juga siapa nih? Fitri Anggraini. Gimana nih maksudnya? Namanya Reza Raihansa, cuman dia memanggil Fitri Anggraini. Siapa itu Fitri Anggraini? Terus ada juga Juliana Sweet Besweet. Terus ada Dewi Nopilawati, Imelda Everanti. Ada Uyuk juga. Terus katanya Hey Brave ini baik, alhamdulillah katanya. Terus ada yang nanya, Imelda EVRNTY, anak Merku Buana kan ya maksudnya ya? Bukan Kak? Bukan, aku anak Hipwi aja. Terus ada juga Cutaya Tuwei. Terus ada YNKB, hey kakak, hai semua. Ada Uyuk, hai juga. Terus ada Kemas Raihan, halo, ya halo. Terus ada Chelsea Pangkurti, halo juga, gimana kabarnya? Jangan lupa ya, kalian boleh curhat tentang apapun. Jadi kalau misalnya live Instagram Hipwi itu kan kalau hari Jumat biasanya ada tema-temanya, entah temanya pertemanan atau percintaan, pekerjaan ya kan. Nah kalau di Miscur ini kalian tuh bebas curhat tentang apapun, mulai dari pendidikan, terus juga tadi ya bimbingan dosen mungkin, atau dia yang PDKT-nya udah 12 bulan cuman kok gini-gini aja nggak kemana-mana, boleh curhatin semuanya sore hari ini ya. Terus ini dari mana nih, kok pada hai aja? Boleh dikasih tahu pada di mana? Nih Hey Brave katanya masih di kantor. Sama dong, aku juga masih di kantor nih. Terus ada yang enak banget hari Kamis tapi udah holiday. Si Ulfa katanya nih udah holiday. Terus katanya sebut nama aku dong. Iya, halo Uyuk 12. Abis nama kamu lucu sih, Uyuk 12. Perasaan udah aku sebut juga ya dari tadi. Terus ada juga Panggah Budi katanya, halo Miss Curhat Kak Arum. Oh iya, kita belum kenalan lagi ya. Jadi kalau misalnya kamu mungkin bulan kemarin sama bulan kemarinnya lagi itu udah nonton Instagram live Miscur ini, mungkin kamu udah tahu tapi mungkin lupa juga kali ya. Jadi perkenalkan, nama aku adalah Arum dan aku adalah Miscur yang siap mendengarkan curhatan kamu. Terus ada juga Esvia SSF, terus Agit Jats. Terus juga ada Denti Rahma, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ada juga Sebintang 25. Terus juga ada Lia NKH LFA. Terus ada juga Rodbi Kemiri, nulisnya sih pakai ini huruf apa sih namanya, hiragana ya. Aku nggak bisa membaca itu. Oke, belum ada yang curhat nih di live Instagram Hipwi. Kalau misalnya pengen curhat, kamu bisa ketik di bawah nih loh yang ada tulisannya komen. Nah, kamu tinggal ngetik di situ, habis itu udah send aja, nanti bakal aku bacain. Tapi sebelumnya, aku pengen bacain dulu yang udah masuk di DM Instagramnya Hipwi, karena kan tadi udah nanyain juga ya, aku pengen curhat apa sih sebenarnya. Nah, ternyata udah banyak juga yang gabung. Yang pertama ada Tika HSB. Katanya dia cinta beda usia 23 tahun, ya ampun, ini
selisih percintaannya aja umurnya sama kayak saya ya. Ini gimana nih ceritanya? Kok bisa sih beda 23 tahun? Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya kamu nyaman sama dia, ya kan? Terus nyambung gitu kan, terus klik dan dia tidak membawa pengaruh yang negatif, nggak apa-apa dong, lanjut aja gitu. Dan orang tua kalian juga menyetujui, semoga ya. Terus ada juga Adey, katanya lagi putus semangat lagi nih, 24 jam jagain bayi, butuh kewarasan untuk diri sendiri. Wah, ini mungkin mama-mama baru kali ya, jadi menghabiskan waktunya untuk jagain bayi. Kalau menurut aku ya, karena aku sebagai penulis yang mam juga kebetulan, kamu boleh kok sesekali istirahat gitu. Mungkin kamu gantian jaga sama suami mungkin, atau sama ibu mertua ya kan. Atau mungkin kalau misalnya bayi kamu sudah bisa diajak keluar, pergi jalan-jalan, boleh dong. Sekali-sekali kamu ya udah jalan-jalan aja, mungkin ke tetangga atau ngopi-ngopi sebentar gitu, nggak masalah ya. Jangan sampai dong kamu kehilangan kewarasan ya gitu. Terus ada juga dari Anissa Febrina, katanya pengen kerjaan baru tapi susah dapat panggilan karena lulusan SMK. Wah, kenapa nih kok susah dapat panggilan ya? Padahal SMK tuh, aku SMK juga nih kebetulan. Jadi kalau teman-teman aku itu, kalau aku kebetulan kuliah ya, tapi kalau teman-teman aku yang lulusan SMK itu juga biasanya dari sekolah kan disalurin. Nah gitu, mungkin kamu juga harus banyak keep up sama berita-berita atau informasi yang terkini gitu, jadi kamu gak ketinggalan. Terus kamu juga kan selain gelar sekarang itu yang dibutuhkan juga skills, udah pastilah ya. Dan satu lagi adalah koneksi. Jadi mungkin selain kamu sibuk-sibuk mencari kerja, kamu juga mencari koneksi yang mungkin bakalan cocok sama skill yang kamu punya gitu. Kalau misalnya kamu keahliannya di bidang komputer, mungkin ya anak SMA di bidang komputer gitu, kamu bisa mendekati teman kamu yang udah kerja di bidang yang sama. Kamu sepik-sepik aja gitu ya. Terus ada juga, kok serem sih? Ini dari Rivaldi Rahman, katanya gimana pendapat tentang cilok isi kaki manusia? Emang beneran ada ya ciloknya isi kaki manusia gitu? Cilok kan biasanya kecil-kecil segini, kok itu serem juga ya. Aduh, nanti aku baca dulu ya, baru bisa menghadapi pertanyaan kamu. Oke, aku pengen ini juga kembali ke yang udah komen-komen di live Instagram Hipwi. Apakah sudah ada yang bergabung? Ini ada Naya, katanya lagi di rumah nih hujan. Aduh, enak banget hujan, terus udah di rumah selimutan ya kan, sambil nonton film. Terus juga ada nih, halo Miss Cur, Aira Pinasti, hai. Terus ada yang lagi di Jogja, wah sama dong, aku juga di Jogja nih. Terus mana nih, yang curhat mana nih? Oh ada. Aku udah curhat di DM Hipwi katanya. Oke, sabar ya, nanti aku bacain. Terus ada juga dari mana nih? Halo, kok pada halo aja sih? Cerita dong, cerita apa yang sudah terjadi sama kamu hari ini. Wah, ini udah mulai banyak nih curhat nih. Katanya Kelvin 22, oh ini nanya dulu, udah ngopi belum? Ngopi dulu katanya. Belum, kebetulan nanti malam aja kali ya, habis kerja gimana? Aduh, kenapa jadi saya? Oke, si Ulfa yang tadi katanya di Jogja ya curhat, katanya sedang PDKT dengan berondong 2 tahun di bawah. Aneh gak sih? Aku kasih tahu kamu rahasia ya, aku juga pernah pacaran sama berondong 2 tahun. Nggak aneh sih. Nggak aneh, biasa aja. Cuman ya gitu, kamu harus siap-siap apa ya, karena kan yang namanya dia lebih muda, katanya kan kalau perempuan itu lebih dewasanya lebih cepat, katanya sih gitu. Cuman belum tentu juga, tergantung ke orangnya ya. Jadi gitulah, intinya harus siap-siap mengurangi ego, gitu-gitulah pokoknya. Tapi nggak aneh sih kalau pertanyaannya aneh apa enggak. Lanjutkan. Terus ada juga Anggita Simarmata, katanya Kak udah jomblo 2 tahun nih, kenapa ya masih aja susah buka hati, sementara ada yang mau deketin gitu, cuman kayak kok nggak bisa aja ya Kak gitu. Wah, aku juga pernah sih ada di masa itu. Mungkin karena emang belum nemu yang cocok aja sih, ya nggak sih? Kalau aku biasanya gitu. Jadi mungkin ada yang mendekat, sebenarnya kamu mungkin
sudah membuka hati sedikit-sedikit, tapi karena nggak cocok akhirnya ya udah gitu. Tapi yang paling penting apa ya kamu membuka hati sih. Jadi kalau misalnya ada yang ngedeketin, jangan langsung bilang kamu nggak mau atau enggak gitu, atau langsung memutus kontak dan komunikasi, jangan langsung gitu ya. Tapi kasih aja kesempatan dulu gitu. Siapa tahu di awal-awal dia kelihatan gak begitu serius, tapi ternyata setelah jalan bareng asik juga ya kan gitu. Terus Naya PHH mau lanjut nulis nih, nggak mau kasih semangat? Mau dong, semangat ya Naya ya. Ini nulis apa nih? Nulis novel kah? Atau menulis artikel di HIPI community ya kan? Soalnya kamu juga bisa nulis di HIPI loh. Apapun bisa kamu tulis. Apalagi kalau misalnya kamu pengen curhat tapi ternyata di kolom komennya kayak panjangan gitu. Nah mending kamu tulis aja di HIPI community. Caranya pokoknya kamu klik aja deh Instagram @HIPI_community gitu ya. Terus ada juga yang baru balik dari kampus, Tasya Teresia 54. Wah sore juga ya. Tapi ada juga sih katanya yang kuliah sampai malam juga ya. Ya nggak apa-apa lah, semangat ya, semua demi masa depan yang cerah. Terus ada juga yang baru pulang kantor, nunggu jam buka puasa. Ada HIPI live CTYA_N. Wah ini puasa Senin Kamis ya berarti ya. Semangat. Aku temenin kamu untuk ngabuburit. Terus ada juga nih Arin Tiawit, katanya Kak minta tips LDR dong, takut gagal lagi. Wah kebetulan banget nih. Mungkin kalau aku kan bukan praktisi LDR ya, karena aku itu belum pernah LDR sih. Ada yang mau ngajakin nyoba mungkin? Jangan nih, belum siap. Soalnya aku belum baca bukunya nih. Ada LDR Survival Kit ya, yang diterbitin sama Alex Media. Jadi buku ini udah bisa dipesan di Bookis Storage, itu Instagramnya ya, Bookis Storage gitu. Terus kalau untuk offline-nya kamu harus sabar dulu karena buku ini baru beredar di toko buku kesayangan kamu itu tanggal 10 Februari nanti. Wah pas banget ya kan, LDR tiba-tiba ada buku LDR Survival Kit di depan kamu gitu, dibawain sama mas-mas kurir. Ternyata hadiah dari pacar kamu. Wah pasti LDR-nya bakalan semakin langgeng ya gak sih? Gitu ya, jangan lupa ya, LDR Survival Kit itu judulnya. Terus ada lagi si Hey Brave ini, katanya ditinggal nikah udah gitu aja. Aduh ini cuma 2 kata tapi kok nyeseknya tuh sampai di palung dada gitu kayaknya. Gak apa-apa, kamu ditinggal nikah mungkin karena emang klise banget sih kayaknya, tapi ini bener loh, mungkin dia emang bukan yang terbaik aja gitu buat kamu. Sebenarnya mungkin diantara kalian berdua tuh gak ada yang salah, tapi emang gak cocok aja gitu. Jadi mungkin suatu saat nanti kamu juga bakal dapat orang yang lebih cocok sama kamu, dan akhirnya kalian bisa menikah terus bahagia bersama selama-lamanya. Terus ada juga ini tadi katanya Ulfa harus sabar-sabar banget ya gitu. Ini tadi nanya apa ya? Si Ulfa yang curhat di mana sih? Coba. Iya, harus sabar, pokoknya intinya harus sabar ya. Terus ada juga Aan Papeda, katanya Kak tips menjauh dari sifat cemburu dong. Sebenarnya sifat cemburu nggak harus kamu jauh-jauhin banget sih. Emang kenapa? Kalau cemburu nggak apa-apa kali. Cuman kamu cemburunya jangan terlalu lebay gitu loh. Karena sebenarnya perasaan cemburu tuh wajar, tapi kamu harus bisa menimbang-nimbang kewajaran itu. Tau gak sih maksudnya? Jadi misalnya nih, ini kamu punya teman, punya pacar ya, berarti pacar kamu cewek kan? Terus pacar kamu ini berteman udah lama nih sama cowok, terus dia minta izin ke kamu, aku jalan ya. Ya itu harusnya nggak apa-apa, karena mereka kan udah temenan jauh sebelum cewek kamu mungkin kenal sama kamu, jadi nggak masalah ya kan? Tapi kalau case-nya, dia juga minta izin juga gitu. Tapi kalau case-nya dia nggak bilang ke kamu, tiba-tiba jalan sama cowok lain, udah gitu ketahuan di Instagram gitu misalnya, komen-komenan sayang-sayangan, nah itu kamu wajar cemburu gitu sih. Jadi nggak perlu dijauhin tapi tahu batasan gitu. Terus ada juga Aira Pinasti, cinta beda agama menurut Miss Cur gimana? Ini kayaknya problematikanya sulit-sulit banget ya ada curhat tentang cinta nih. Kalau cinta beda agama itu kembali ke kamu lagi. Maksudnya gini,
Mungkin untuk sebagian orang beda agama ya udah nggak masalah gitu, tapi kan nanti bakalan ada juga masalah yang timbul mungkin dari keluarga yang nggak setuju atau mungkin dari apa gitu. Yang jelas itu halangannya bakalan banyak banget. Jadi kalau misalnya kamu udah siap dengan itu semua, ya udah lanjut aja. Tapi kalau misalnya kamu nggak siap, ya jangan dipaksain gitu. Tapi itu harusnya juga, ini udah jadian belum sih? Kalau misalnya belum jadian, kamu bisa lebih menimbang-nimbang lagi gitu loh resikonya. Karena itu nanti juga bukan cuma dari keluarga doang loh, itu nanti dari birokrasi juga bakalan agak sulit gitu. Kayaknya menikahnya juga harus keluar negeri sih, atau enggak ya? Enggak sih, sebenarnya nggak harus keluar negeri juga. Cuman kalau di Indonesia agak sulai gitu. Jadi ingat resikonya. Terus Kak Nisa _ katanya ditinggal pas sayang-sayangnya. Aduh, aku juga pernah deh kayaknya. Itu emang sakit banget. Itu emang sakit banget. Cuman kamu harus kuat. Masa depan kamu masih panjang. Cowok di luar sana juga masih banyak banget ya kan. Tapi kalau misalnya kamu pengen bersedih, pengen nangis dulu gitu, ya udah kamu nikmatin aja kesedihan kamu, tapi jangan berlarut-larut ya, jangan juga menutup hati untuk orang lain gitu. Nikmati kesedihan, habis itu move on. Katanya Ratu Pandan W, nasihatnya bagus banget, terima kasih. Terus ada juga Aan lagi nih, Kak, kalau kita punya gebetan nih, tapi dia juga punya gebetan, itu idealnya gimana ya? Bener dong, berarti kamu dianggap gebetan sama dia ya kan? Kamu punya gebetan, dia punya gebetan, siapa tahu gebetannya dia adalah kamu. Atau gimana sih maksudnya? Sebenarnya kalau masih gebetan itu ada kemungkinan banget seseorang itu menebar jaring atau jala. Jadi kalau ternyata dia punya gebetan, kamu juga harus siap-siap menilik gitu. Kira-kira gebetan ini oke nggak sih, ya kan? Jadi kamu yakin aja gitu kalau kamu lebih baik daripada gebetannya dia, ya udah lanjut aja gitu. Atau kamu pokoknya cari-cari aja gimana caranya bikin dia tuh nyaman sama kamu dan pokoknya berusaha untuk menjadi yang terbaik buat dia. Insya Allah kamu akan dipilih oleh perempuan itu gitu. Terus ada juga Ifah DS09. Kak, kalau ada cowok deketin, katanya mau kenal lebih jauh, pengen serius, tapi lama-lama dia ngilang. Gimana ya? Mending lost kontak aja apa tanya ke dia? Lost kontaknya berapa lama nih? Kalau cuman 5 jam doang, itu bukan lost kontak sih ya. Gimana ya, nggak apa-apa sih kalau kamu ingin mengkonfirmasi, karena kan dia dari awal udah bilang kalau niatnya pengen serius. Ya udah, maksudnya dia tuh bukan dari awal kayak ngedeketin, kayak enggak gitu loh, tapi niatnya emang udah serius. Berarti nggak apa-apa untuk kamu mengkonfirmasi ke dia kenapa kamu menghilang dan kamu mau kita ini ke depannya kayak gimana. Kalau misalnya udah ternyata dia nggak bales atau dia memberikan kabar yang buruk, ya udah. Jadi semakin jelas gitu daripada kamu udah menutup kemungkinan untuk yang lain, ternyata dia pergi atau kamu mungkin mencoba untuk membuka hati buat yang lain, ternyata dia tiba-tiba datang ya kan. Jadi mending ditanyain, dipastikan aja gitu. Terus Imam Yorbae, oke, katanya mau nanya nih Kak, gimana cara mengurangi sifat baper? Waduh, kalau baper mungkin bawaan ya, cuman untuk menguranginya mungkin kamu bisa bergaul dengan lebih banyak orang, terus juga bergaul dengan lebih banyak orang, dan kalau bisa backgroundnya tuh beda-beda gitu loh, jadi kamu gak gampang tersinggung kayak gitu. Atau ini bapernya perasaan yang lain, mungkin lebih ke misal ini siapa cowok sih, cowok ya, mungkin ada cewek yang deket terus kamu baper gitu mungkin kali ya. Kalau kayak gitu berarti ya itu kamu harus menciptakan tameng untuk diri kamu sendiri untuk tidak lekas GR gitu. Karena biasanya baper itu kan karena ekspektasi diri sendiri ya kan, sudah berekspektasi taunya tidak seperti yang diinginkan gitu. Jadi kamu harus menamengi diri kamu sendiri gitu. Terus Kak, gimana caranya hilangin rasa kecewa karena dikhianati berkali-kali? Arsya Dean katanya. Tapi nih kamu dikecewain sama siapa nih? Soalnya ini fotonya tuh berdua DP-nya di Instagram guys.
ngilangin rasa kecewa, dikhianati berkali-kali. Jadi kamu tuh dikhianatin sama satu orang, sama orang yang berbeda-beda. Kalau misalnya sama satu orang yang sama dikhianatin mulu, ya mending jangan terlalu percaya lagi sih sama dia. Gimana ya, soalnya udah berkali-kali juga gitu kan. Tapi kalau misalnya dikhianati sama orang-orang yang berbeda, ya mau gak mau emang kita harus ketemu sama orang-orang yang kayak gitu sih. Jadi emang gak bisa dihindarin gitu. Cuman ya udah, setelah dikhianatin ya udah gitu aja, move on gitu ya. Kecil. Terus ada juga nih Faberaniar, katanya mau tanya kenapa ibu itu selalu mewakilin perasaan aku banget, katanya gitu. Karena kami adalah bagian dari kamu. Jadi kita tuh sebenarnya juga ngerasain kok apa yang kalian rasain saat ini. Mungkin lagi galau karena pekerjaan, terus galau karena cinta-cintaan. Kita juga ngerasain gitu. Jadi sebenarnya kita tahu apa yang kamu rasain, makanya kita mungkin bisa menjadi perwakilan kamu gitu. Terus ada juga dari ini Faberaniar lagi, katanya aku mau tanya gimana mengatasi orang yang kita suka selama 2 tahun secara diam-diam, tapi ternyata tanggal 21 kemarin dia bilang suka aku juga, bahkan udah 3 tahun. Oh my god. Aku bacanya seneng banget, cuman baca kalimat selanjutnya aku pengen nangis. Aku jomblo tapi dia mau nikah. Ya ampun, gimana? Awalnya sih seneng ya aku bacanya, cuman kok aku ikut sedih juga gitu membaca endingnya. Karena udah kejadian ya gak ada lagi gitu yang bisa dilakukan. Karena dia juga udah mau nikah. Tapi aku kok malah lebih pengen ngobrol sama masnya nih, soalnya dia kan mau nikah, tapi dia sempat menyatakan perasaan ke kamu ya. Maksudnya kasihan juga perempuannya kalau dia ternyata belum move on. Tapi karena dia udah mau nikah nih, kamu kan juga nggak mungkin merusak hubungan orang lain. Jadi ya udah, gimana lagi, emang harus move on, oke? Mungkin berat, tapi at least kamu udah tahu perasaannya dia, dan ya udah, sekarang kamu harus melanjutkan perjalanan cinta kamu. Dan kalau misalnya nanti kamu ketemu sama orang baru, belajar dari pengalaman ya, jangan sampai 2 tahun lagi ternyata gitu lagi. Jadi bilang aja gitu. Terus juga ada Indah GCHN, Kak tips LDR dong. Banyak banget ya yang menanyakan tips LDR. Sebenarnya aku belum pernah ngalamin sih. Cuman kalau di dalam sebuah hubungan atau relationship itu kan intinya adalah komunikasi gitu. Nah, untuk tahu gimana cara berkomunikasi baik dalam hubungan LDR, kamu bisa membaca buku LDR Survival Kit yang diterbitkan sama Alex Media. Jadi kamu bisa baca tuh semua tips-tipsnya di situ, nggak cuman gimana caranya berkomunikasi, tapi mungkin juga gimana ya caranya untuk biar nggak curigaan gitu sama pacar kamu. Terus saat-saat seperti apa sih kita tuh harus bertahan atau udahan aja gitu. Nah, kamu bisa ngedapetin bukunya sekarang di Instagram, itu di Bookish Storage, atau kalau misalnya pengen beli bukunya langsung ke toko buku, kamu sabar dulu ya sampai 10 Februari nanti buat hadiah Valentine gitu. Terus individu bebas, katanya tips jadian sama hostnya ada? Nggak ada. Anda ini kan sudah punya pacar. Terus ada juga, please Kak, butuh jawaban karena ini sulit banget, kita satu kantor dan meja kita bersebelahan banget. Ya Allah. Ini yang ditinggal menikah tadi ya. Aduh, aku juga itu aku ngebayanginnya aja udah kerasa berat banget gitu loh. Apalagi kalau mejanya bersebelahan. Tapi kalau menurut aku kalian bisa, mungkin emang kelihatan banget sih ya, tapi nggak masalah. Kamu bisa minta dulu mungkin ke HR supaya meja kalian itu nggak bersebelahan lagi. Gimana sih maksudnya? Ya kan, maksudnya kalau ada HR mungkin kamu lebih enak gitu ngobrolnya. Kamu curhat aja. Kalau ya terjadi sesuatu sama kalian berdua, makanya kamu pengen at least mejanya pindah dulu gitu. Nah, setelah itu baru deh kamu pikirin. Jangan buru-buru resign pokoknya. Jadi kamu pikirin semuanya dengan pikiran yang jernih dulu, yang matang dulu, baru deh gitu ya. Gitu. Oke.
masih ada 1 menit lagi. Sukses terus Hipwi, thank you. Terus ada juga ini apa nih, sama 1 orang yang sama. Apa ini tadi nih, lupa aku. Soalnya banyak banget ya yang ini yang masuk. Oke, ternyata sudah habis juga. Rasanya gimana ya, aku tuh jadi ikutan sedih juga mendengar curhatan kamu. Terus juga kayaknya lebih banyak yang sedih sih daripada yang seneng sore hari ini ya. Ya nggak apa-apa, semoga semuanya besok akan baik-baik aja dan kita bisa move on. Terus akan ada kebahagiaan baru yang ditinggal nikah. Semoga mendapatkan ganti yang terbaik dan cocok banget sama kamu. Terus tadi yang bingung-bingung mau resign pekerjaan, semoga lekas ada penerangan ya, lekas ada lampu. Wow. Terus tadi yang LDR juga jangan lupa bukunya ya, LDR Survival Kit, biar kamu bisa bertahan gitu. Terus oke. Udah ya, itu aja. Karena ternyata sebenarnya ada sih beberapa yang curhat lagi, tapi sayang banget waktunya sudah terbatas. Terima kasih untuk kamu yang sudah bergabung. Maaf yang gak kejawab ya curhat-curhatannya. Kita akan bertemu lagi di hari Kamis akhir bulan depan, 1 bulan lagi. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hipwi bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.